Apabila ada tahanan yang pindah, Pak, Mhm. katakanlah pindah domisili, mungkin Mhm. dari luar kota pindah ke rumah tahanan yang Mhm. Bapak, kepalai gitu maksudnya, itu apakah juga prosedurnya juga mereka harus pindah KTP dulu kah atau bagaimana itu? Jadi walaupun dia misalnya dia Warga warga Palembang, Palembang, pindah tahanan ke Bandar Lampung, pindah ke Bandar KTP-nya Lampung, KTP tetap Sumatera KTP Selatan? Sumatera Selatan, Oh, tetapi, untuk opsi pemilihnya itu mhm. terbatas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Tabipun. Ya, Bu. Halo teman pemilih, jumpa lagi bersama podcast KPU Kabupaten Tulang Bawang. Perkenalkan, saya Ibu Sari Widyastuti, anggota KPU Kabupaten Tulang Bawang, Ketua Divisi SDM Parmas dan Sosdikli KPU Kabupaten Tulang Bawang. Senang sekali bisa kembali menyapa Anda dalam podcast KPU Kabupaten Tulang Bawang, ruang berbagi informasi dan edukasi seputar kepemiluan dan demokrasi. Pada episode kali ini, kita akan mengangkat tema yang sangat penting dan seringkali luput dari perhatian publik, yaitu bagaimana pelaksanaan pemilu dan pilkada yang demokratis bagi warga binaan di rumah tahanan negara. Demokrasi menjamin hak setiap warga negara, termasuk mereka yang sedang mengalami masa tahanan. Untuk itu, hari ini kita telah hadir narasumber istimewa, yaitu Kepala Rumah Tahanan Negara kelas 2B Menggala, Bapak Ade Hari Setiawan, AMDIP SHMH. Selamat datang, Bapak Ade. Ya, Bu, terima Ya, kasih. bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat, Bu. Alhamdulillah Ya. sehat ya. Terima kasih Bapak sudah berkenan hadir dan berbagi di podcast KPU Kabupaten Tulang Bawang. Sebagai pembuka, saya mohon Bapak dapat memperkenalkan diri, sekaligus menjelaskan secara singkat tugas dan peran Rutan kelas 2B Menggala, khususnya dalam pelayanan publik. Silakan Bapak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Saya warahmatullahi memperkenalkan wabarakatuh. diri dulu ya, Bu, ya. Ya, silakan. Selamat siang sahabat demokrasi, Bu, ya. Iya, teman Iya, pemilih, Pak. iya. Boleh, teman Jadi pemilih ya. saya Ade Hari Setiawan selaku Kepala Rumah Tahanan Negara kelas 2B Menggala. Alhamdulillah di sini saya baru menjabat kurang lebih memasuki bulan kelima, Bu. Oke. Ya, di sini bulan kelima. Asli saya dari Palembang. Oh, Wong Ya, Kito Galo Wong berarti, Pak? Oh Kitogalo. iya, Jadi baik. terkait dengan rutan ini, Bu, di Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022, rutan adalah rumah tahanan negara yang melakukan fungsi pelayanan. Oke. Nah, jadi kita di rutan ini melakukan fungsi pelayanan. Pelayanan itu apa? Pelayanan itu ialah kegiatan kita untuk memenuhi hak-hak dasar warga binaan, termasuk hak politik mereka Iya. juga, begitu, Bu. Iya, betul. Baik, ini banyak masyarakat yang masih bertanya-tanya ya, Pak, ya. Apakah warga binaan di rutan tetap memiliki hak pilih dalam pemilu dan pilkada? Ya, ini perlu saya jelaskan, tentunya semua warga binaan kita itu memiliki hak pilih, Bu. Mmm. Jadi status tahanan itu tidak serta-merta menjadi mereka tidak punya hak pilih. Semua berarti memiliki kesempatan yang sama ya? Betul, jadi semua itu memiliki kesempatan yang sama untuk memilih, Mhm. untuk memilih. Yang penting mereka masih sesuai dengan, peraturan ketentuan yang berlaku, Berlaku. itu. Apakah pernah ada satu selama Bapak menjadi kepala rumah tahanan ya, apakah pernah ada satu kasus di mana, warga binaan itu tidak bisa memiliki kesempatan untuk memilih, Pak? Alhamdulillah sampai kemarin, pemilu yang kemarin Mhm, tidak ada, Bu. tidak ada ya? Semua memiliki hak untuk memilih, yang terpenting persyaratannya itu terpenuhi. Boleh nih di-spill persyaratannya itu seperti Nah, apa? jadi Biar teman kita pemilih ini tahu. ya gitu, Bu. Jadi Mhm, kalau kita di proses pihak seperti apa? pihak rutan ini kan, pertama kita mendata dulu, Oke. mendata dulu warga binaan tersebut, Mhm. terus kita koordinasikan terkait dengan kependudukan ya, Oh, cross check kependudukan dengan, eee,
NIK-nya ya? Betul, Iya, jadi ini KTP-nya ya, dengan betul. Disduk Capil berarti? Iya, Iya, dengan oke. Mhm. Disdukcapil apabila sudah terpenuhi semua persyaratan, yang penting kependudukan ya, Bu. Iya, baik. Kependudukan dan Mhm, wilayahnya di mana, tempat tinggalnya, semuanya sudah terpenuhi, insya Allah mereka bisa memilih. oke. Ini mungkin ada sedikit pertanyaan yang mungkin, saya berdasarkan pengalaman ya, Ya, Pak Ade ya. Eee, Apabila ada tahanan yang pindah, Pak, mhm, katakanlah pindah domisili mungkin mhm, dari luar kota pindah ke rumah tahanan yang mhm, Bapak, ya. kepalai gitu maksudnya, itu apakah juga prosedurnya juga mereka harus pindah KTP dulu kah atau bagaimana itu Tidak, Bu. prosesnya? Jadi walaupun dia misalnya dia warga 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 Palembang, Palembang, pindah tahanan ke Bandar Lampung, pindah ke Bandar Lampung, KTP-nya KTP tetap Sumatera KTP Selatan? Sumatera Selatan, Oh, tetapi, untuk opsi pemilihnya itu mhm, terbatas. Jadi misalnya mhm, seperti hanya bisa presiden, presiden, DPR RI, DPR RI ya, DPD, DPD, oke. gitu ya. Kalau untuk DPRD provinsi dan kabupaten tidak bisa, Tidak karena bisa. menyesuaikan KTP-nya domisilinya bukan Mhm, berada di betul. tempat yang saat ini Iya, tinggali. betul, Oke, seperti itu. baik ya. Bagaimana peran konkret Rutan Kelas 2B Menggala dalam mendukung pelaksanaan pemilu dan pilkada yang demokratis? Iya, terima kasih, Bu. Jadi kita, di Rumah Tahanan Negara Kelas 2B Menggala ini yang pertama melakukan pendataan. Pendataan warga binaan, kemudian terkait dengan kependudukan yang Baik, bersangkutan, dan yang selanjutnya kita terkait dengan koordinasi, Bu. Koordinasi baik itu ke KPU maupun ke lintas sektoral yang lainnya. lintas sektoral Mhm. ya, oke. Terus bagaimana nih Pak, peran rutan tuh dalam menjaga kondisi keamanan dan ketertiban selama proses pemilu berlangsung? Ya, kita ini di Rumah Tahanan Negara ini kan TPS-nya TPS khusus gitu ya. Iya betul, Ya, TPS khusus. Jadi kita selain juga, eee, bentuk pelayanan yang kita berikan kepada warga binaan tadi, kita juga memberikan mereka ini suatu keamanan, iya, agar mereka ini bisa dapat memilih dengan rasa yang aman, tidak ada intimidasi, dan itu juga kita, eee, tidak ada intervensi pegawai, oke, yang pastinya itu. betul ya. Jadi menjaga hak memilih tetap, Betul, inilah ya, netral. berintegrasi ya, dan Iya, tetap regulasinya tetap berjalan, iya, betul. ya. Jadi hak memilihnya tetap bisa, sesuai dengan keinginan hati nurani Iya, mereka masing-masing betul. ya, tanpa ada intervensi dari pihak manapun. Iya. Oke, baik. Sinergi tentu menjadi kunci. Bagaimana bentuk kerjasama antara Rutan Menggala dengan KPU Kabupaten Tulang Bawang? Ya alhamdulillah, Bu, sampai saat ini, sampai dengan hari ini, sinergi kita dengan KPU Tulang Bawang ini berjalan dengan sangat baik, Bu. Baik itu melalui komunikasi maupun dalam koordinasi. Dengan koordinasi Iya, ya, jadi kemarin waktu saat pemilu dan pemilu kada berjalan lancar, Bu. berjalan Jadi lancar alhamdulillah komunikasi ya. yang baik inilah, koordinasi yang baik inilah akhirnya membuahkan hasil, pemilunya berjalan dengan lancar. Ya alhamdulillah akhirnya, proses pemilu di rumah tahanan bisa berlangsung dengan aman dan lancar ya, Iya betul sekali, Bu. Pak Kepala Rutan ya, oke. Dalam prakteknya tentu ada tantangan dan hambatan nih Pak, Mhm. ya. Apa saja kendala yang biasa dihadapi dalam pelaksanaan pemilu dan pilkada di rutan? Nah ini, Bu, kita di rutan ini kan, dinamis. Mmm, Dinamis ini dalam arti ada warga binaan yang bebas, ada warga binaan yang mutasi, pindah ke UPT pemasyarakatan lainnya yang ada di wilayah Lampung. Nah jadi ini menjadi suatu hambatan kita dalam pendataan kependudukan, Bu. Tapi semua ini tidak juga menjadi hal yang sangat berarti, rintangan yang sangat berarti juga tidak. Eee, dengan adanya komunikasi koordinasi tadi lintas sektoral, terkait dengan institusi yang lain, baik itu KPU-nya sendiri, baik itu dengan Disdukcapil, iya dengan betul. adanya komunikasi yang baik, koordinasi yang baik, halangan-halangan ini bisa teratasi. Iya, dan sesuai dengan regulasinya itu kalau di KPU kita ada yang namanya pemutahiran data pemilih berkelanjutan. Betul, Mungkin salah satu juga pemutahiran data, warga binaan di rumah tahanan negara ya, di,
tempat Bapak ya. betul Nah, betul jadi, sekali. itu, bagian kita untuk divisi data dan informasi, Mhm. biasanya tuh update terus, Pak. Iya iya Per iya. 3 bulan Iya, pemutahiran ya data betul tersebut betul. ya, itu bekerja sama juga dengan Disduk Capil. Iya, Kalau boleh tahu nih berapa Pak jumlah warga binaan di Rutan 2 Menggalang? per hari ini 534 orang. 534 warga Iya binaan. betul. Baik. Dengan, bermacam-macam tingkat, apa, masa tahanan ya, Pak, ya? Betul betul, Bu. Ya, Oke. jadi kita seperti di awal yang saya sampaikan tadi, fungsi dari rutan ini kan pelayanan kepada tahanan, Bu. Mhm, Jadi yang masih melakukan proses peradilan mhm. ditempatkan di tempat kita. Oh, Nah, baik baik. begitu sudah dinyatakan inkrah, Mhm, seyogyanya mereka melaksanakan pembinaan itu di lapas. Tapi dengan situasi yang seperti ini, overcrowding, mhm. semua lapas rutan di wilayah Lampung ini hampir semuanya Over overcrowding, capacity ya? heeh. Jadi Mhm. di kami pun masih ada narapidana yang Mhm. lagi menjalani pidana mereka. Jadi ya kita selain pelayanan tadi juga kita melakukan pembinaan kepada mereka, baik itu pembinaan kepribadian maupun kemandirian. Oke, baik. Jadi warga binaan itu juga diberikan, edukasi ya, Pak, ya? Betul, Selama di rumah tahanan ya? betul sekali, Agar Bu. nanti ke depannya mereka bisa berubah menjadi orang yang lebih baik Betul dan sekali. punya masa depan yang lebih baik, Iya. oke. Selain pemenuhan hak pilih nih, Pak, Mhm. apakah pemilu juga memiliki nilai edukatif bagi warga binaan? Sangat, Bu. Jadi adanya dengan pemilu ini mengajarkan warga binaan itu untuk, apa ya, menjadi warga negara yang baik lah, bela negaranya ada. Iya, memiliki Jadi rasa cinta tanah air nah, ya, cinta lebih tanah menumbuhkan air, rasa cinta tanah air gitu. betul. Jadi mereka itu masih punya hak pilih walaupun mereka terbatas ruang geraknya, Iya. gitu. Berarti hak azazi manusia mereka terakui meskipun Betul, Bu, masih mereka dalam terakomodir. kondisi yang, eee, tahanan lah katakan Iya. seperti itu ya. Oke Pak, mungkin ini ada sedikit pertanyaan yang di luar topik tentang pemilu ya. Saya ingin bertanya tentang warga binaan di rumah tahanan, Menggala, itu apa sih Pak, kasus apa yang paling banyak dialami oleh warga tahanan? Di rumah tahanan kelas 2B Menggala ini dominasi perkara narkotika. Oh narkotika Ya, ya, hampir oke. Drugs crime, 65% mhm. perkara narkotika. 65%. Iya, betul. Dengan rentan pengguna atau pemakai ataupun mungkin pengedar ya, itu Mhm. dengan rentan usia warga binaan di kisaran usia berapa itu? Di rutan Menggala ini hampir dominasinya itu pengedar, Pengedar? kurir kurir, Kurir? iya betul, kurir. Dan di rentan usia yang masih dianggap produktif 20 sampai 45 tahun. 20 sampai 45 Betul, tahun. Karenanya mungkin mereka harus tetap di-support ya dengan, betul. kegiatan binaan yang edukatif ya, Pak, ya? Iya, Oke. Mau tanya lagi, Pak, apakah ada tahanan perempuannya, Pak, di rutan? ada di kita sekarang ini ada 10 orang, 10 orang? ya, warga binaan perempuan. Dengan kasus apa ini, Pak? Yang Berbagai macam, ada berbagai macam, yang yang dominan? pidana umum narkotika, ada yang Narkotika, penggelapan, penggelapan, begitu. oke, ya. Dan mereka kan juga mendapatkan hak yang sama dalam pemilihan ya, Pak? Iya, Apakah regulasinya ini, tahanan perempuan itu regulasinya bersamaan dengan para narapidana yang laki-laki? Mungkin Bapak bisa jelaskan? iya. Jadi di rumah tahanan negara kelas 2B Menggala ini kita tidak hanya menerima narapidana laki-laki dewasa saja, Bu. Tapi kita juga menerima warga binaan, perempuan. Warga binaan perempuan yang masih dalam proses peradilan. Dan juga ada anak-anak. Anak-anak ada? Anak-anak ada juga di tempat kita, Bu. Jadi ya ada laki-laki dewasa, perempuan, dan anak-anak yang ada di rumah tahanan negara Menggala ini. Untuk mekanisme saat pemilu kemarin yang berjalan itu, memang kita mendahulukan mendahulukan perempuan dan yang lansia. Oke, Lansia ini menjadi prioritas kita, pertama mereka yang
melakukan pemilihan. Pemilihan ya. Ya, baru selanjutnya kita ke yang laki-laki dewasa. Oke, jadi didahulukan dulu yang perempuan dan Ya, lansia, karena memang sepengetahuan saya, Pak, itu kan memang mereka ditempatkannya berbeda ya, betul. dengan narapidana Ya, bloknya laki-laki ya. berbeda. Bahaya soalnya kalau Iya, nggak dibedakan ya. gawat itu kalau Oh ya satu lagi. gawat ya, bikin pusing Pak karutannya juga nanti ya. Nah jadi, dengan proses regulasi yang seperti itu pernah nggak Pak terjadi kekisruhan atau kericuhan dengan begitu banyaknya warga tahanan di rumah tahanan atau Bapak punya Ya, pengalaman tersendiri mungkin, kalau terkait dengan proses pemilihan? ya, alhamdulillah dinamika yang berjalan ini kan, eee, semuanya itu memang harus dilakukan dengan perencanaan yang matang kan, Bu, ya. Betul. Jadi jauh hari kita juga sudah koordinasi baik itu ke pihak KPU, ke kepolisian, maupun aparat-aparat yang lain terkait dengan pelaksanaan pemilu dan pilkada di TPS khusus di Rutan Menggala ini. Jadi memang, pengaturan pengeluaran warga binaan dari kamar huniannya, Bu. Nah, jadi kita Mmm, tidak serta-merta 500 sekian orang itu kita langsung keluarkan keluar ya, semua, heeh, berbondong-bondong tapi betul. mungkin Jadi kita berkelompok? bergilir dari masing-masing kamar. Oke. Jadi misalnya kita dari blok A-nya dulu, kamar Oke, satu per kita blok? buka, Oke. ya setelah mereka selesai kita masukkan, yang kamar 2 kita keluarkan. Jadi memang step by step, Iya, jadi bertahap. lebih safety juga, lebih Betul, aman. betul, Nah, Bu, iya, untuk petugasnya sendiri nih, Pak, mhm. apakah petugas seperti panitianya itu dari luarkah atau petugas dari Ya, rutannya sendiri? karena ini tadi kita TPS khusus, Betul? jadi Mhm. kita petugas KPPS ya, KPPS nanti ya, KPPS-nya dan juga pengawas. PAM-nya itu, PAM Mhm. TPS-nya itu semuanya dari pegawai rumah tahanan negara Menggala semua. Oke, Iya, berarti dari pihak internal semua ya, Pak, ya? betul, dari internal Jadi semua. biar dimonitoring penuh Iya, untuk pengawasan dan keamanan. betul Berarti sekali, Bu. sistemnya seperti itu, baik. Kalau tadi kita berbicara tentang, warga binaan, apakah, selama ini ada, eee, permasalahan gitu dengan warga binaan dalam kita menerapkan hukuman atau, pelatihan atau edukasi buat mereka gitu, Pak? Ya, alhamdulillah, Bu, kalau sejauh ini, berjalan lancar. Tapi ini tadi, Bu, kami sampaikan bahwa kami pihak rutan ini tidak bisa juga memang berjalan sendiri, Bu. Kami masih perlu bantuan dari instansi, dari lembaga-lembaga yang lainnya maupun stakeholder lainnya. Jadi semacam seperti pembinaan. Pembinaan itu kita tidak juga bisa berjalan sendiri, kita gandeng dari Kemenak, Iya betul, dari dari pihak luar? pondok pesantren, dari Iya, pihak dari luar. pihak luar. Begitu juga dengan ya ini kayak, bela negara, Mhm, KPU juga punya sosialisasi. betul. Sosialisasi Mhm. kepada warga binaan kita terkait hak pilihnya dan juga dari TNI, bela negara terkait dengan kecintaan mereka kepada NKRI kita ini, Negara Iya. Kesatuan Republik Indonesia ini. Baik, dan mungkin karena saya, perempuan ya Mhm, Pak Kepala Rutan, jadi, saya sangat, eee, sangat apa, sedih sekali ya dengan tadi adanya warga binaan yang perempuan itu menjadi kurir, kebanyakan dominan kurir narkoba. Ya terlepas dari apapun, latar belakangnya, tapi harapan kita ke depannya mereka bisa merubah pola hidup lebih baik. betul, betul. Apakah ada edukasi khusus untuk warga binaan yang perempuan gitu, Pak? Warga binaan yang perempuan, yang warga Iya, Mbak. tahanan Jadi, perempuan? memang Apakah diajarkan untuk kegiatan UMKM, iya, belajar kayak memasak atau iya, apa gitu, betul, Mbak. Jadi menjahit, keterampilan-keterampilan seperti itu? iya, memang kalau kita melihat, kalau kami yang sehari-hari melihat langsung kan kita miris juga tuh, Bu. Betul. Kadang perempuan yang sudah lanjut usia, Mmm, ataupun masih yang kategori remaja, yang memang usia-usia itu mereka masih produktif, Bu. mhm Jadi, eee, bukan hanya kami dari Rumah Tahanan Negara yang punya tanggung jawab ini, Bu. mhm. Kita semua. Kita semua, Kita iya, semua punya betul. tanggung jawab terhadap mereka ini, karena juga mereka masyarakat kita juga. Bagian dari kita. Betul, bagian dari kita. Jadi harapannya kalau kami pembinaan kemandirian, pembinaan kepribadian, kami laksanakan di dalam,
kemandirian itu untuk, modal mereka ketika Hmm, mereka keluar nanti iya. dan, harapan kami masyarakat pun begitu mereka sudah keluar nantinya, agar diterima, itu yang terpenting. Iya, Jadi agar agar diterima diterima dulu. kembali di masyarakat. Betul, karena Iya, stigma mantan narapidana ini kan luar biasa, luar Bu. biasa dan Nah itu jadi melekat betul, jadi harapan kami selamanya. dengan modal yang sudah mereka peroleh dari dalam, dengan didukung oleh pihak luar, mudah-mudahan mereka bisa diterima kembali oleh masyarakat di luar Mmm, dan bisa berperan aktif untuk pembangunan juga. oke. Baik, Pak Karutan, ini saya mau tanya, apakah ketika narapidana itu sudah keluar dari rumah tahanan, itu akan tetap dimonitoring oleh pihak rumah tahanan atau bagaimana? Apakah ada prosedurnya, mereka wajib lapor lagi kah? Betul. Ibarat kalau kita berobat itu kontrol ulang Iya, seperti itu, iya. Jadi bagaimana? mekanismenya, Bu, itu kalau dia program integrasi, pembebasan bersyarat, Mhm, cuti bersyarat, mhm, nah itu mereka bebasnya memang sebelum habis masa pidananya. mhm, Jadi mereka diserah terimakan ke Balai Pemasyarakatan mhm, untuk dilakukan pembimbingan lanjutan. Mereka oke, wajib lapor dan mereka mendapatkan kembali bimbingan-bimbingan. oke. Bimbingan-bimbingan itulah untuk modal mereka di luar itu, Bu. Baik. Biasanya berapa lama rentan waktu untuk wajib lapornya itu, Pak? Apakah per sebulan sekali, Mhm. 3 bulan sekali, itu sampai kapan itu wajib lapor itu? 1 bulan 1 kali, Bu. 1 bulan Mereka 1 wajib kali sampai sampai habis masa pidana. sampai habis masa pidana? Iya, Karena kemungkinan mereka itu dibebaskan sebelum masa tahanan selesai. betul. Oh Jadi begitu. dari 2/3 memasuki 2/3 masa pidananya, Mhm, mereka sudah bisa, bebas integrasi. mhm. Nah, Bebas bersyarat ya mungkin bebas ya? bersyarat Bebas itu bersyarat ya? sampai nanti di habis pidananya Mhm. mereka wajib lapor, Dan satu nanti bulan setelah sekali. habis masa pidananya itu tidak perlu wajib lapor Tidak perlu lagi? lagi, Oh, Bu, karena sudah mereka dianggap sudah selesai. bebas sepenuhnya. Iya, Oke, baik. Ini dapat ilmu dan informasi juga ya terkait iya. dengan warga binaan di rumah tahanan. Kembali lagi tentang pelaksanaan pemilu dan pilkada nih, Iya. Pak Karutan. Eee, apakah pada saat pelaksanaan pemilu itu ada perwakilan dari pihak partai politik ataupun dari pasangan calon yang hadir turut menyaksikan untuk mengontrol jalannya pemilu atau pilkada tersebut? Iya, Bu, tentunya mereka hadir, Bu. Hadir ya? Hadir untuk Mhm. menyaksikan proses dari awal sampai dengan penghitungan suaranya. Penghitungan ya? Jadi kalau dari KPU kan sudah menentukan layout Mhm, betul. tempat-tempatnya itu, nah Mhm, untuk saksi-saksi ini pun kita siapkan tempatnya mhm, dengan catatan membawa mandat perintah dari partainya untuk menjadi saksi di oke. kita. Jadi dari awal, dari sebelum semua kita buka, Mhm, kotaknya belum kita buka, mereka harus wajib hadir dulu. mhm, Mereka sudah hadir semua, sudah dianggap bisa untuk berjalan melaksanakan kegiatan mhm, pemilu tersebut, baru kita buka semua dan oke. mereka menyaksikan dari awal sampai dengan selesai. Baik, berarti nggak sepenuhnya dari pihak internal rumah tahanan Enggak, ya, Pak, Bu. ya? Jadi hanya anggota KPPS dan PAM-nya saja yang dari Iya, internal dan kita. ini juga mungkin untuk membantah stigma negatif, Betul, di masyarakat bahwasanya kalau pemilu atau pilkada itu hanya, kalangan internal dari rumah tahanan saja, tidak ternyata tidak tidak seperti itu, ya, tidak seperti itu. tetap masih ada saksi dari, partai politik Betul, dan dari juga partai. pasangan calon, Iya, oke? Baik, kita sudah berada di akhir segmen acara ya. Sebagai penutup nih Pak Karutan, apakah harapan Bapak terhadap pelaksanaan pemilu dan pilkada di Rutan Benggala ke depannya? harapannya, Bu, semoga berikutnya, ke depannya, pemilu dan pilkada bisa semakin baik, antusias warga binaan untuk memilih itu semakin banyak. Iya, Jadi mudah-mudahan nanti dibikin lagi semeriah mungkin. Tahun iya, kemarin saya iya, rasa itu luar biasa meriahnya iya, pesta demokrasi kita. mhm, mhm, Mudah-mudahan untuk berikutnya semakin meriah lagi, jadi antusiasme mereka untuk hadir dan ini mungkin jadi ini juga nih, Bu, untuk apa, pemberitahuan informasi juga ke mhm. sahabat demokrasi bahwasannya kami kemarin waktu saat pemilu dan pilkada di rutan itu, kami anggota KPPS menggunakan baju adat. Oh, luar Ya, biasa. jadi kami tidak Traditional menggunakan custom ya? iya, jadi Jadi kami pakai tidak baju tradisional? jadi kita tidak Mhm, menggunakan pakaian seragam dinas harian mhm, kita mhm. pakai
yang unik-unik ini, Bu. Iya, Jadi supaya mereka karena menarik judulnya minat. judulnya Pesta Demokrasi ya, Pak, ya? Iya, Betul, jadi kita harus happy, harus bahagia ini untuk menyambut betul. pesta demokrasi ini. Iya, Begitu, dan Bu. juga mungkin untuk memberikan, eee, aura positif ya, Betul. warna yang positif bahwasanya ya bedalah hari itu dengan Iya, hari-hari yang jadi lainnya. Iya, semeriah mungkin kita semeriah mungkin bikin ya. mereka happy untuk pesta demokrasi ini. Iya, tapi kalau saya pribadi harapannya Pak Karutan, warga binaannya berkurang, jangan banyak, jangan bertambah tapi Iya, berkurang ya. iya, Jadi betul, biar, kondisi, masyarakat kita juga aman, betul, stabil ya, betul, tidak lagi terjadi, hal-hal yang, meresahkanlah iya, lingkungan. Karena memang jujur tadi Pak Karutan bilang bahwasanya kasus yang paling dominan adalah narkotika. iya, Dan ini memang sangat berbahaya sekali terutama bagi generasi muda kita, betul gitu sekali, ya. Atau mungkin ada sedikit short statement dari Bapak terkait narkotika ini untuk para teman pemilih yang masih muda nih, Pak. iya. Bagaimana mungkin menyikapi bahayanya narkotika ini? Ya, Silakan. jadi memang, narkotika ini sangat luar biasa, Bu. Harapan kami yang melakukan pembinaan kepada warga binaan yang ada di rutan ini, jangan sampai mencoba-coba, Bu. Jangan sampai Jangan mencoba-coba, pernah jangan jangan pernah pernah mencoba sampai sekalipun. mencoba-coba narkoba ini. Karena kalau sudah sekali mencoba, ketagihannya luar biasa dan akan sulit untuk lepas, Bu. Efek candunya itu, Pak, ya? Betul sekali. Efek ketagihannya itu Iya, ya? jadi Mhm. selain itu peran juga dari rumah, orang tua, Betul sekali, untuk lingkungan mempengaruhi. betul, dari orang tua, Iya. lingkungan untuk, memberikan edukasi supaya tidak mengarah ke penyalahgunaan narkotika itu, Bu. Tidak terlibat dengan Iya, hal-hal yang negatif. tidak Pergaulan ya? terjerumus ke Iya dalam itu, Bu. betul. Betul, Lingkungan sangat mempengaruhi itu, Pak. betul sekali. Dan memang, keluarga adalah benteng pertahanan pertama itu, Benteng pertahanan pertama. untuk menghindari, hal-hal negatif yang berkembang di masyarakat. Baik, terima kasih kepada Kepala Rutan Kelas 2B Menggala atas penjelasan yang sangat komprehensif dan inspiratif sekali. Semoga sinergi antara KPU Kabupaten Tulang Bawang dan Rutan Menggala terus terjaga dalam mewujudkan pemilu dan pilkada yang demokratis, inklusif, dan berintegritas. Saya Ibu Sari Widyastuti selaku host pamit undur diri. Sampai jumpa di podcast KPU Kabupaten Tulang Bawang berikutnya. Salam demokrasi.